konsep negara kesatuan Republik ini saya kira sudah final, sudah bagus. Sebab nanti kalau terjadi seperti tadi ya, menjalankan syariat Islam tuh yang ketat di sini satu tempat ini, maka aturan semuanya agama di sini, maka mungkin nggak daerah-daerah lain mungkin akan memisahkan diri nanti. Terlepas dari definisi akademis demokrasi, pada hakikatnya demokrasi dalam aspek politik adalah dihormatinya hak setiap individu dalam sebuah bangsa untuk memilih pemimpin sesuai dengan aspirasi mereka. Ketentuan ini pada dasarnya sesuai dengan ajaran yang digariskan oleh Islam melalui perangkat syuro atau permusyawaratan dan baiat atau kontrak politik yang mengikat rakyat untuk berkomitmen, tunduk, dan taat pada pemimpin yang dipilihnya. Islam itu sangat menghargai juga orang lain. Islam juga mengajarkan kemerdekaan. Islam sangat demokrasi, tidak memaksakan dengan sepenuhnya. Coba lihat di dalam Al-Quran, bagaimana demokrasinya Islam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan Adam menjadi khalifah di bumi ini, Allah juga minta pandangan kepada malaikat. Wahai malaikat, bagaimana kalau sekiranya aku menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi ini? Itu minta pandangan kepada malaikat. Diprotes lagi oleh malaikat lagi itu ya. Kesesuaian antara Islam dengan demokrasi juga terlihat ketika Islam mengutuk dan mengecam para diktator, sementara di sisi lain mengedepankan pemimpin yang kuat, amanah, kredibel, kapabel, serta mampu mengayomi rakyat. Dalam Islam, setiap rakyat berhak memberikan saran atau nasihat kepada penguasa, menganjurkannya berbuat baik dan meninggalkan kemungkaran. Tentu dilakukan dengan memperhatikan etika dan cara penyampaian yang baik. Dalam sistem demokrasi terdapat hal-hal yang selaras dengan ajaran Islam, seperti musyawarah, amar ma'ruf nahi mungkar, yang diterjemahkan dalam mekanisme check and balance, pengawasan, mutaba'ah, kontrol, muraqabah, dan evaluasi, saling menasihati, tausiah, mencari maslahat, dan menghindari mudorot. Indonesia punya undang-undang tentang zakat. Zakat itu rukun Islam. Zakat itu syariat Islam. Perkawinan itu syariat Islam. Indonesia sudah punya undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Sehingga hukum Islam itu menjadi hukum positif. Yang kita inginkan adalah demokrasi yang dilandasi nilai-nilai agama, mengedepankan akhlak dan wawasan keilmuan, ketimbang memaksakan diri membangun daulah Islamiyah, hingga diperjuangkan dengan cara-cara kekerasan. Sehingga menurut saya yang paling penting itu adalah bagaimana sebuah agama itu, Islam itu menginspirasi kehidupan kita, menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi Islam menurut saya itu harus seperti garam, jangan seperti lipstik. Kalau lipstik itu kan kelihatan, tapi dia nggak terasa. Diformalitaskan, tapi dia kemudian hanya formalitas belaka. Tapi kalau garam gitu, dia merasuk dalam kehidupan kita dan menginspirasi, dan rasanya itu rasa. Bila itu yang terjadi, maka tidak ada yang akan didapat oleh para penggerak berdirinya daulah Islamiyah, kecuali kecaman dan kutukan dari saudara-saudaranya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum." Taat sama Allah, taat sama Rasul, dan taat kepada pemerintah yang ada. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kalian harus sama wa ta'ah, taat, patuh kepada pimpinan yang ada, meskipun kalian diperintah oleh seorang budak dari Habasyi. Yang artinya adalah siapapun menjadi pemimpin kita, maka kita harus menjunjung tinggi pemerintah yang ada. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pilihan yang diamini dan disepakati oleh umat Islam bersama umat agama-agama lain. Oleh karena itu, akan lebih baik jika energi kita diberdayakan untuk membangun bangsa ini, sehingga menjadi bangsa yang adil, berdaulat, dan bermartabat. Kepada Allah kita semua akan kembali.